Sebelum kedatangan vaksin di Indonesia, banyak kalangan yang mempertanyakan siapa yang akan menerima vaksinasi pertama kalinya di tanah air. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara, sekaligus menegaskan siapa yang akan menerima suntikan vaksin pertama kalinya. Dalam siaran persnya yang ditayangkan di YouTube, Presiden Jokowi meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang telah dipesan dan tiba di Indonesia beberapa waktu lalu benar-benar aman untuk digunakan. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, untuk kebaikan kita semuanya. Jokowi juga menyinggung soal siapa-siapa saja yang akan menjadi prioritas pemerintah untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksinasi akan diprioritaskan untuk para dokter, perawat, TNI, dan Polri. Setelah itu menyusul para guru yang akan menerima vaksinasi. Lantas bagaimanakah nantinya teknis pemberian vaksinasi kepada masyarakat? Lalu bagaimanakah nantinya vaksin akan didistribusikan? Kita akan bahas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, vaksin telah tiba di Indonesia, lantas masyarakat bertanya-tanya bagaimanakah nanti pendistribusiannya, lalu bagaimanakah cara pemberian vaksinnya, dan siapakah yang akan pertama kali divaksinasi, walaupun tadi sudah dijawab oleh Presiden Joko Widodo melalui VT Pembuka, dan siapa juga yang menjadi prioritas, karena Presiden menyebutkan bahwa dia menjadi orang yang pertama yang akan disuntik dan pemberian vaksin tenaga medis. Dan saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait optimis untuk vaksin COVID-19 dalam Indonesia Bicara malam ini. Dan untuk segmen awal, saya akan coba berbincang dengan narasumber yang pertama. Ini ada Mbak Rina Mariana, relawan vaksin COVID-19 yang sudah bergabung bersama kami dari Bandung, ini via sambungan Skype. Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam Mas Juno. Apa kabar? Baik. Sehat Maaf, ya? Mas, tadi Rina Mardiana. Oke, Rina Mardiana ya? Iya. Oke, panggilannya Mbak Rina ya? Iya, Bos. Oke, Mbak Rina, kita bicara vaksin. Ini kan kita tahu bahwa nantinya akan ada vaksinasi, dan juga di satu sisi banyak sekali keraguan-keraguan dari masyarakat terkait vaksin. Dan Anda ini adalah salah satu dari 1.000 sekian relawan yang di Bandung yang melakukan uji klinis dari bulan-bulan sebelumnya dan sampai sekarang. Sebelum saya bertanya lebih jauh terkait apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda sudah alami selama uji ini. Kalau bicara dari awal, Mbak Rina sendiri awalnya seperti apa sih Mbak ketika memutuskan untuk menjadi relawan? Kenapa mau seperti itu? Ketika ada berita pertama kali di berita online tentang dibuka pendaftaran relawan vaksin COVID-19, saya langsung cari tahu daftarnya kemana. Oh, ternyata di klinik Unpad, saya langsung datang. Jadi pertama kali waktu itu saya urutan ketiga. Oke. Kok nggak takut? Kenapa? Nggak takut karena pekerjaan saya kan menuntut saya bertemu dengan banyak orang. Okay. Saya bekerjanya kan riset pasar, market research, jadi bertemu, wawancara ke masyarakat. Jadi kadang bertemu dengan masyarakat yang tidak bermasker, jadi sangat riskan sekali dengan saya terpapar oleh COVID. Jadi ketika ada uji klinis vaksin, apalagi waktu itu lokasinya dekat rumah di klinik Unpad, saya langsung tidak berpikir panjang lagi karena saya sebelumnya cari tahu dulu. Tapi nggak ragu Mbak, karena kan kita tahu bahwa banyak sekali orang untuk saat ini pun kalau ada wacana vaksinasi, banyak sekali yang masih mempertimbangkan nantinya untuk divaksin atau tidak. Anda sendiri di awal dengan ya mungkin informasi di bulan-bulan sebelum ini kan tidak terlalu advance seperti itu. Kenapa tidak ragu seperti itu?
Tidak ragu Ah. Mas, karena kan saya cari tahu dulu ketua tim uji klinisnya Oke. Profesor Kusnandi Rusmil. Jadi beliau udah 20 tahun berpengalaman dalam uji klinis vaksin yang selama ini beredar di Indonesia. Oke. Terus beliau tuh udah ke-33 kali uji klinis, jadi bukan kali ini aja. Oke, jadi kita ini perlu bahwa cari tahu knowledge ini penting ya Mbak Rina ya. Iya. Ini juga yang harus kita edukasi ke masyarakat yang mungkin masih ragu bahwa kita harus cari tahu karena informasi yang valid juga membantu kita untuk yakin. Apalagi ini kan kita tahu Presiden menyebutkan bahwa beliau juga siap divaksin seperti itu ya. Iya. Oke, Mbak Rina dari awal itu di start di bulan keberapa Mbak? Bulan apa kalau boleh tahu? Saya pertama kali yang kunjungan pertama itu 11 Agustus untuk screening tes kesehatan. Oke, sampai sekarang. Nah, kita tahu ini ada di fase ketiga. Mbak Rina sendiri pengalamannya dari awal sampai hari ini, apa yang mungkin bisa dibagi untuk pemirsa Indonesia Bicara? Jadi pertama kali disuntik tuh tidak ada keluhan apa-apa sih, hanya agak ngantuk waktu itu. Yang besoknya juga tidak ada demam seperti yang saya takutkan gitu. Oke. Hanya yang suntikan kedua terasanya lebih sakit aja suntikannya. Lokasi suntikannya apa sih terasa lebih sakit gitu. Oke, jadi keluhan seperti demam atau gangguan kesehatan lainnya tidak ada seperti itu? Tidak ada. Hanya mengantuk? Hanya lebih ngantuk. Kan setengah jam. Jadi kita tuh setelah divaksin tuh kan per 5 orang tuh ditunggu dulu 30 menit. Oke. Ada keluhan apa? Saya ngerasanya waktu itu agak ngantuk. Tapi pas pulang ke rumah juga udah hilang. Baik. Nah, kalau Mbak Rina kan tadi cuman mengantuk gitu ya, atau mungkin agak lelah gitu. Kalau yang lain, apa yang teman-teman tadi Anda menyebutkan ada 5 yang disuntik berbarengan dengan Anda. Ada keluhan seperti apa teman-teman yang lain? Tidak ada. Kan jadi kami tuh biasanya satu kelompok tuh kurang lebih 21 orang. Baik. Biasanya orangnya sama itu aja kan. Jadi hafal gitu. Malah satu kelompok dengan saya itu ada dokter senior dan istrinya ikut jadi relawan dan putrinya juga. Jadi apalah terus kalau ada keluhan kan pasti kelihatan. Sama tidak ada keluhan. Paling ada yang merasa kayaknya suntikan kedua lebih sakit gitu aja sih. Oke, jadi 21 yang satu batch seperti itu sama Mbak ini biasa aja gitu ya, reaksi tidak ada. Biasa aja. Malah kan saya ajak teman saya. Gelombang berikutnya kan ada masih pembukaan. Saya ajak teman saya tuh ngajak tetangganya, sama sekali nggak ada. Malah ada yang cuman ada yang ngerasa kayaknya jadi banyak banyak makan kayak gitu aja. Oke. Tapi kalau 21 tadi Mbak, apakah memang tadi kalau yang tadi itu suntikan pertama tuh, kalau yang kedua memang semuanya juga ngerasa bahwa lebih sakit? Enggak semua seperti itu. Oke. Kan kita tuh kan disuntik tuh belum tentu vaksin, ada yang vaksin, ada yang placebo. Oke. Bedanya apa Mbak? Kurang hafal sih. Kan kalau saya tidak dijelaskan, cuman kan kalau memang uji klinis itu dari sekian ribu orang tuh ada yang vaksin, ada yang placebo. Jadi saya juga tidak tahu saya itu vaksin atau placebo. Hanya kan saya sempat berbincang, biasanya kalau vaksin katanya sih lebih pegal. Emang agak pegal sedikit. Oke. Kalau dari cerita Anda tadi bahwa bisa disimpulkan sebenarnya Anda dan juga teman-teman di 21 itu ya, yang satu gelombang sama Anda, itu tidak merasakan hal-hal yang tadi yang demam atau signifikan, cuman mungkin ya agak lebih sakit saja suntikan Tidak kedua. ada. Oke, Ya. baik. Malah Lalu anak saya ikut jadi relawan juga gelombang terakhir. Oke. Jadi Anda Tadinya kan sayanya rada khawatir karena anak saya tuh pernah operasi 2 tahun yang lalu, operasi skoliosis. Takutnya nggak lolos screening test, tapi ternyata lolos karena yang nggak boleh itu kan yang dia punya diabetes, hipertensi, ada asma, dan ada epilepsi. Oke, baik Mbak. Tapi anak saya ternyata lolos screening test dan dinyatakan sehat dan boleh jadi relawan, dan sampai saat ini juga sama, baik-baik aja. Baik. Nah, kalau kita bicara do and don'ts-nya selama proses uji ini, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh tim medis sendiri untuk Anda dan teman-teman? Dokter uji klinis sih selalu mengingatkan hanya meskipun kita divaksin, jadi tetap 3M-nya dilaksanakan, jadi memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Oke. Kalau hal-hal lain, Mbak, apakah Anda juga ada perasaan lain nggak tuh atau gejala lain yang Anda mungkin berbeda seperti
sebelum saat divaksin dan ketika 2 kali setelah disuntik? Kalau perasaannya mungkin apa sugesti atau gimana. Jadi kalau dulu kalau misalnya tetangga saya ada yang COVID, saya tuh lebih parno. Kalau sekarang sih saya santai aja. Oke. Mungkin ya tadi ya positifnya ya Mbak ya. Positifnya jadi ya. kan biasanya kan rumah saya itu udah zona merah. Biasanya kalau ada dengar tetangga berapa rumah dari lokasinya dekat dengan rumah saya ada yang positif, biasanya suka udah rada khawatir. Kalau sekarang sih santai aja. Oke. Nah, kita tahu sekarang Sinovac yang Anda dan juga relawan yang lain di Bandung ini ada di fase ketiga. Ini yang saya juga sempat ngobrol beberapa waktu lalu dengan banyak pihak. Nah, fase ketiga ini Mbak, apa yang dilaksanakan Anda dan teman-teman? Apa yang saya dengar juga harus ada seperti kunjungan seperti itu beberapa pekan atau berapa bulan? Seperti apa Mbak? Jadi uji klinis ketiga ini kan kunjungan pertama saya 11 Agustus screening tes kesehatan. Yang selanjutnya 14 Agustus penyuntikan pertama. Terus 31 Agustus penyuntikan kedua. Itu sebelumnya juga dicek kehamilan, cek rapid test, swab test kayak gitu sebelumnya ya. Terus 16 September saya pengambilan darah untuk cek imun tubuh. Nah, waktu itu Oktober saya dihubungi oleh tim surveillance site Balkes 4. Kalau saya termasuk kelompok sukses imunogenisitas. Jadi kelompok yang diuji kadar imun tubuhnya. Jadi saya diminta datang 3 bulan sesudah penyuntikan kedua, yaitu 1 Desember. Itu kunjungan tambahan, asalnya nggak ada. Kunjungan tambahan. Kunjungan tambahan, asalnya kan penjadwalannya tuh harusnya 6 bulan, jadi tidak ada 3 bulan. Tapi ternyata ada kunjungan tambahan 3 bulan sesudah penyuntikan kedua. Kunjungan tambahan ini apa yang dilakukan, Mbak? Jadi pengambilan darah aja. Pengambilan darah untuk dicek imun tubuh. Terakhir mungkin Mbak, saya dengar juga setiap relawan diberikan ini kartu pemantauan harian ya? Iya. Boleh ada bersama Mbak? Ini fungsinya apa Mbak? Ya, ini kayak pengisian kayak kartu harian. Ada sebelumnya ada yang biru, tapi yang biru kan udah diambil oleh dokter tim uji klinis. Jadi biasanya per tanggal, per berapa periode gitu. Jadi kalau yang Agustus, September udah dikirimkan ke dokternya. Kalau ada gejala berat atau merujuk ke COVID harus isi yang hijau. Jadi itu ibarat. Ini kalau ini kartu peserta COVID, kalau misalnya kalau ada sakit atau demam atau apapun bisa ke dokter bawa kartu ini. Ke dokter manapun, ke rumah sakit manapun. Baik, Mbak Rina, satu terakhir saja Mbak. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat Indonesia? Banyak yang mungkin ya optimis dengan vaksin, ada juga yang agak ragu, Mbak Rina. Iya, maksudnya vaksin ini salah satu ikhtiar kita. Jadi pencegahan sekunder terhadap COVID-19, pencegahan primernya kan tetap 3M. Jadi minimal dengan kita vaksin, ikhtiar kita meminimalkan dampak dari COVID-19, jadi tidak terlalu berat. Baik, itu saja Mbak Rina ya. Terima kasih Mbak Rina atas waktunya dan juga pengalamannya. Sehat-sehat, semoga nanti kita semuanya bisa dapat vaksin ya. Tentunya dengan tingkat keamanan yang sudah diukur seperti itu dan efektivitas. Terima kasih Mbak Rina. Iya, sama-sama Mas. Ya. Baik, perbincangan masih akan kami lanjutkan pada segmen selanjutnya di Indonesia Bicara. Tetap bersama kami.